Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Cici Yulia dengan NIM 230054109 dan teman aku Dan aku Yohana Surya Putri dengan NIM 23005420079. kami berdua merupakan mahasiswa Universitas Andalas dari jurusan Keuangan Negara. Jadi di video kali ini kita berdua bakalan ngebahas nih tentang Renstra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kita berdua kan di sini mau melakukan analisis SWOT terhadap Renstra Kemendikbud nih. Kalau sepertinya kita melakukan analisis SWOT-nya langsung, sepertinya teman-teman kita nggak tahu apa itu Kemendikbud. Bagaimana kalau kamu jelasin dulu apa itu Kemendikbud? Oke, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian seperti Program Indonesia Pintar atau PIP, revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan, serta penguatan pendidikan karakter atau PPK. Rencana strategis atau Renstra Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024 ini berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa yang maju berkeadilan seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Nah, begitu teman-teman, apa yang dimaksud dengan Kemendikbud atau Renstra Kemendikbud. Teman udah tahu nih bagaimana gambaran dari Kemendikbud. Langsung aja lah kita melakukan analisis SWOT dari Kemendikbud ini. Boleh nih Hana jelasin bagaimana analisis SWOT dari Kemendikbud? Kan ada tuh beberapa poin-poin. Bisa dong jelasin ke kita-kita. Oke, SWOT dari Kemendikbud itu kan ada beberapa kategori nih. Kategori yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Kekuatan dari Kemendikbud itu dapat dijabarkan. Yang pertama itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mempunyai beberapa kekuatan untuk mendorong program-program pendidikan dan kebudayaan pemerintah. Kekuatan tersebut itu sebagai mana yang pertama adanya visi dan misi yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu adanya dukungan dan regulasi yang kuat dari pemerintah sendiri. Dan yang ketiga itu ada program-program yang terstruktur dan terencana dengan baik, serta adanya fokus pada pengembangan karakter peserta didik dan relevansi pendidikan. Kategori yang kedua itu ada kelemahan niche. Kelemahan itu dapat kita jabarkan. Yang pertama, masih terdapatnya kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar daerah di Indonesia. Yang kedua itu ada angka partisipasi pendidikan yang masih rendah, terutama di PAUD dan pendidikan tinggi. Yang ketiga itu ada infrastruktur pendidikan yang belum merata dan belum memadai di setiap daerah. Yang keempat itu ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Kategori ketiga itu ada kategori peluang atau opportunity yang dapat kita jabarkan. Yang pertama itu meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu adanya dukungan dari sektor swasta dan industri untuk pendidikan vokasi. Yang ketiga itu adanya kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, serta adanya kesempatan untuk meningkatkan diplomasi budaya di tingkat internasional. Kategori yang terakhir itu ada ancaman atau threat yang dapat kita jabarkan. Yang pertama itu adanya persaingan global dalam pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua itu adanya perubahan sosial dan ekonomi yang cepat yang dapat mempengaruhi pendidikan. Dan yang ketiga ada potensi penurunan anggaran pendidikan di masa depan, serta tantangan dalam menjaga keberagaman budaya di tengah globalisasi ini. Itu aja sih Kak, SWOT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, begitulah gambaran dari SWOT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman. Nah, di setiap kementerian itu kan memiliki visi misi yang berbeda nih untuk mewujudkan rencana strategi atas aplikasi lulusan tadi. Kalau buat Kemendikbud itu sendiri bagaimana sih visi misinya? Oke, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud itu memiliki visi, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif,
kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, untuk ini ada 6 nih Ci. Yang pertama itu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua itu kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang ketiga itu ada pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan percaya. Dan yang keempat itu mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Untuk misi yang kelimanya itu mewujudkan pelestarian dan kemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Dan untuk misi yang terakhir dari Kemendikbud itu yaitu ada mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Jadi itu tuh Ci, visi dan misi dari Kemendikbud sendiri. Jadi visinya itu lebih mendukung ke visi dan misi kepresidenan berarti ya Kak Hana ya. Begitu ya teman-teman. Nah, kan teman-teman udah ada nih gambaran dari visi dan misi Kemendikbud sendiri. Setiap Kemendak kan memiliki tujuan nih Han. Kalau buat Kemendikbud, apa sih tujuan yang ingin mereka capai? Oke, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini memiliki beberapa tujuan nih teman-teman yang ingin mereka capai. Yang pertama itu ada perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Yang kedua itu ada penguatan mutu dan relevansi. Yang ketiga itu ada pengembangan potensi yang berkarakter. Yang keempat ada pelestarian dan kemajuan budaya, bahasa dan sastra. Dan yang terakhir itu ada penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, serta akuntabel nih. Itu tuh beberapa tujuan dari Kemendikbud yang ingin mereka capai. Nah, begitulah teman-teman tujuan dari Renstra Kemendikbud yang ingin mereka capai. Nah, Han, kan kita udah tahu nih tujuan dari Kemendikbud itu sendiri. Setiap kementerian pasti mereka memiliki sasaran dan target dong. Kalau buat Kemendikbud itu sendiri, apa sih sasaran dan target yang ingin mereka capai dari tujuan yang telah kamu jabarin tadi? Oke Ci, jadi Kemendikbud ini memiliki beberapa sasaran dan target yang ingin mereka capai. Yang pertama itu ada perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Itu seperti kita bisa meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua tadi itu ada penguatan mutu dan relevansi, yaitu dengan penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Yang ketiga itu ada pengembangan potensi dan yang berkarakter, yaitu dengan menguatkan karakter peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan. Yang keempat itu ada pelestarian dan kemajuan budaya, bahasa, dan sastra, yaitu dengan meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Dan yang terakhir itu ada penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, yaitu dengan cara meningkatkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Itu sih beberapa sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke Ci, dari aku kan tadi udah ada tuh ngejelasin beberapa materi tentang analisis SWOT dari Renstra Kemendikbud. Selanjutnya itu kita ada materi tentang analisis strategi. Bisa dong tolong dijelasin gimana secara rincinya tentang analisis strategi ini? Oke Han, analisis strategi ini terbagi 4. Yang pertama itu ada namanya strategi SWO. SWO ini terdiri dari 2 bagian nih. Yang pertama itu memanfaatkan visi dan program terstruktur untuk menarik dukungan dari sektor swasta dan industri dalam pengembangan pendidikan vokasi. Yang kedua, menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memperkuat diplomasi budaya. Yang kedua itu ada namanya strategi ST nih Han. Yang pertama itu mengembangkan program yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi untuk menjaga relevansi pendidikan. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama
internasional dalam bidang pendidikan supaya bisa bersaing secara global. Nah, yang ketiga itu ada namanya strategi WONDA. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat dan media. Yang kedua itu mengembangkan program yang afirmasi untuk meningkatkan partisipasi di daerah terpencil atau daerah tertinggal. Nah, yang keempat itu namanya strategi WT. WT itu memiliki dua bagian juga nih kan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengatasi kualitas pendidikan dengan program intervensi yang tepat sasaran. Yang kedua, membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas yang lebih baik untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan itu secara efektif. Nah, begitulah gambaran dari analisis strategi itu. Wow, lumayan banyak juga ya Ci bagian-bagian dari analisis strategi ini. Nah, ya. Nah, tadi kan Cici udah jelasin tuh beberapa analisis strategi dari Ranstra Kemendikbud ini. Dari analisis strategi tersebut, bisa dong kita tarik kesimpulan strategi-strategi apa yang akan dilakukan Kemendikbud untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Bisa dong tolong jelasin apa aja strategi-strategi tersebut. Nah, benar banget nih loh, dari analisis strategi dia memiliki beberapa strategi yang akan dilakukannya. Yang strateginya itu ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, meluncurkan kampanye tentang pentingnya pendidikan terhadap masyarakat, terutama di kalangan keluarga yang berpendapatan rendah nih. Yang ketiga, mendorong kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung pendidikan vokasi dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang keempat itu mengidentifikasi teknologi dalam kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global atau dunia kerja. Nah, yang kelima itu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitas program dan penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran. Wow, lumayan banyak juga ya strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ya betul banget lah. Nah, selanjutnya itu kan ada kebijakan, program, dan kegiatan nih Ci. Apa aja sih kebijakan yang Kemendikbud ini bikin dan apa program yang mereka rancang serta bagaimana kegiatan tersebut akan dilakukan oleh Kemendikbud ini. Bisa dong tolong dijelasin Ci. Nah, benar banget Elot. Kebijakan yang akan dilakukan itu seperti meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Programnya itu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Kegiatan itu ada 5. Kita sebut 3 aja lah ya. Kegiatan yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar itu 12 tahun. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata di seluruh Indonesia. Begitulah kebijakannya, seperti itu programnya, dan itu kebijakan yang akan mereka lakukan. Nah, kebijakan kedua itu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Program yang mereka lakukan seperti revolusi mental, pembinaan ideologi Pancasila dan memperkukuh ketahanan berbangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Kebijakan yang mereka lakukan yang pertama tentang revolusi mental dalam sistem pendidikan, yaitu untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budaya tertib. Sementara revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan itu memperkuat budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif. Sementara pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan berbangsa, dan bela negara itu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk anak bangsa Indonesia. Wow, lumayan baik juga ya Ci kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul banget. Nah, begitulah teman-teman analisis SWOT dari Ranstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kita berdua ketahui. Ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. See you.